Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat belajar bagi semua yang mendengarkan video ini. Baiklah, kali ini kita akan coba melakukan pembahasan soal di mana topiknya itu adalah medan elektrostatik. Ini merupakan bagian kajian pembelajaran kita dalam materi elektromagnet. Nah, di sini diberikan sebuah vektor medan listrik ya, di mana E ya, itu adalah dalam Kartesian ya, itu ada koordinat vektor satuan I, J, K. Ada dua hal yang akan dicari. Yang pertama, carilah A, supaya medan tersebut dapat berperan sebagai medan elektrostatik. Kemudian yang B, dengan menggunakan hukum Gauss, carilah kerapatan muatan yang diberikan oleh medan elektrostatik. Nah, kita cari dulu yang bagian A. Oke. Untuk mencari medan elektrostatik, kita perlu highlight di sini adanya medan elektrostatik gitu ya. Apa dulu yang harus dipenuhi? Jadi kita mesti ingat ya, syarat medan elektrostatik ya, medan elektrostatik itu nilai daripada curl daripada E ya, itu nilainya adalah 0 seperti itu ya. Kalau kita punya persamaan seperti yang di atas, kita akan lebih mudah membuatnya dalam bentuk matriks seperti ini gitu ya. Jadi bisa kita buat, karena vektor satuan kita pertama itu adalah I ya, tentu ini adalah dou X, maka komponen yang pertama itu adalah ini ya, dari vektor satuan I kita punya 3x y kuadrat dikurang x pangkat 3. Demikian. Sedangkan vektor satuan J ya, yang di sini ya, berarti ini adalah dou Y ya. Kita punya 3x kuadrat Y kemudian ditambah AYZ kuadrat dikurang 2Y pangkat 3. Demikian. Lalu kita buat K. Persatuan di sini, ini komponennya, ini adalah dou Z. Agak jarang ya, karena memang persamaan komponennya agak panjang gitu ya. 3Y kuadrat Z ditambah 3Z pangkat 3. Oke, demikian persamaannya. Oke, sekarang kita tinggal menyelesaikannya. Kita akan selesaikan berdasarkan konsep determinan. Baik, kita lanjutkan. Pertama, kita akan melihat dari vektor satuan I, gitu ya. Maka kita lihat terlebih dahulu, agar gampang kita buat seperti ini ya. Nah, ini ya, lakukan step antara ini 1, kemudian ini 2 ya. Bisa kita tuliskan agar lebih jelas. Berarti di sini kita punya dou Y ya. Dari sini lihat komponen di sini, berarti kita punya 3Y kuadrat Z dikurang 3Z pangkat 3. Lanjut step 2, dikurang dou Z. Ini dou Z, lalu kan panahnya ke sini ya. Nah, panahnya ke sini, berarti kita punya 3x kuadrat Y ditambah AYZ kuadrat ya, AYZ kuadrat. Nah, ini satu lagi ya, AYZ kuadrat. Oke. AYZ kuadrat dikurang 2Y pangkat 3. Nah, ini dalam vektor satuan I. Itu yang pertama ya, harus kita selesaikan dulu yang bagian vektor satuan I di sini. Kemudian ya, agar lebih mudah, kita lihat yang J. Oke. Untuk yang J, ini dia, ini J. Oke, ini kita bisa list tanda seperti ini agar mudah mengerjakan. Maka tentu kita bekerja dari ini ke sini ya, kemudian dari ini ke sini. Maka ini tandanya minus. Oke. Tetapi jika ingin dibalik ya, kita mulai dari dou Z ya ke sini, kemudian dou X, maka kita bisa tulis tanda positif ya, kan sama aja ya. Berarti tambah dou Z dari 3xy kuadrat dikurang x pangkat 3, kemudian dikurang dou X ya, dou X kita berarti itu adalah 3y kuadrat Z ditambah 3Z pangkat 3. Vektor satuan J. That's it. Kita lanjutkan. Kita lanjutkan ke K ya. Kita lanjutkan ke K. Maka di sini kita tandai seperti ini, tujuannya agar memudahkan mengerjakan saja ya. K
Kalau udah dikerjakan sendiri-sendiri udah paham, nggak perlu lagi. Nah, berarti dari sini ke sini ini 1, kemudian ini ke sini berarti ini 2. Ya, kita tuliskan, ditambah. Berarti kita punya dodo X yang pertama, dodo X kali yang persamaan yang ada A-nya yang kita cari itu ya. 3x kuadrat Y, kemudian ditambah AY Z kuadrat dikurang 2Y pangkat 3. Demikian, kemudian dikurang do Y 3xy kuadrat dikurang x pangkat 3. Jangan lupa menulis di sini adalah vektor satuan K. Nah, kita selesaikan selanjutnya ya. Berarti di sini kita punya turunan parsial dari masing-masing x, y, dan z ya. Untuk yang pertama, berarti ini terhadap y ya. Ini ada y-nya di sini. Otomatis di sini kita punya 6 YZ ya, 6 YZ. Oke, kemudian ada lagi, nggak ada ya, ini adanya Z. Kemudian kita punya dodo Z di sini. Ada yang Z, ada yang Z, berarti ada Z di sini, ya kan? Berarti di sini dikurang 2AYZ. Nah, ini penyelesaian dalam vektor satuan I. Berikutnya kita punya dodo Z ya. Ini nggak ada komponen Z di sini, berarti kita bisa tulis di sini 0. Sementara ini ada terhadap turunan parsial terhadap X. Di sini ada X, tidak ada. Berarti di sini juga 0 ya. Walaupun hasilnya 0 ya kita tuliskan saja dulu gitu. Kemudian ini terhadap X ya. X. Apakah ada di sini X? Ini ada X di sini. Oke, ada X. Maka di sini kita punya tambah 6XY. Oke, 6XY. Apakah di sini ada lagi? Tidak ada ya. Kemudian ada dodo Y. Ini ada ya. Ini ada dodo Y. Berarti dikurang 6XY juga. Ya, vektor satuannya adalah K. Nah, dari hasil yang di sini berarti kita bisa lihat ya. Bagian di sini tentu 0 ya. Bagian di sini juga habis ya. Bagian di sini juga habis. Maka yang tinggal adalah ini. Oke. Jadi secara sederhana ya, ini hanya tambah kurang atau pindah luas saja. Berarti kita punya 6YZ gitu kan, dikurang 2AYZ. Nah, kalau dia medan elektrostatik tentu nanti kita akan mendapatkan hasilnya bagaimana agar hasilnya 0, kan seperti itu. Maka ini sama dengan 0. Ya, berarti 6YZ ya, itu sama dengan 2AYZ gitu. Dengan kata lain, di sini kita bisa peroleh A itu nilainya adalah 3. Oke, kita peroleh penyelesaian untuk yang poin A. Kemudian untuk yang poin B, ya, untuk yang poin B, di sini pada soal tadi, ya, itu diminta kita menggunakan hukum Gauss, ya, dicari kerapatan muatan, gitu. Jadi kalau dilihat kembali, ini soal yang tadi. Nah, dicari kerapatan muatan ya dengan menggunakan hukum Gauss. Berarti kalau kerapatan muatan kita kan tahu ya, itu adalah rho. Oke, B sekarang kita cari itu kita punya menggunakan hukum Gauss. Nah, jadi hukum Gauss dulu ditulis ya. Hukum Gauss dalam bentuk persamaan diferensial berarti kita punya nabla E itu sama dengan rho per epsilon 0. Nah, ini berarti yang kita cari ya. Yang kita cari sekarang itu adalah rho ya. Jika kita mencari rho, ya kita bisa balik saja persamaannya. Ya, rho sama dengan epsilon 0. Nah, nabla divergensi daripada medan listrik gitu. Oke, jadi ditulis kembali nabla jangan lupa lagi ya bahwasanya kita punya nabla itu adalah dodo X ya atau I vektor satuan I, kemudian J dodo Y ditambah K dodo Z. Nah, gitu. Nah, persamaan E bisa dituliskan dari soal kita yang ada tadi, yang seperti ini, yang ada di soal ya kita tulis ulang saja ya. Berarti XY kuadrat, kemudian dikurang X pangkat 3, vektor satuan I di sini, kemudian ditambah, saya pindah terus ke bawah, ditambah 3X kuadrat
Y ditambah, nah A-nya udah diperoleh 3, ini AYZ pada soal ya, berarti 3YZ kuadrat dikurang 2Y pangkat 3, nah vektor satuan Z, kemudian ditambah 3Y kuadrat Z ditambah 3Z pangkat 3, vektor satuan K. Nah, mengingat perkalian ini, ya, jika kita kalikan masing-masing kita kalikan nabla dengan bentuk vektor E di sini, kalau dia perkalian titik, ya, tentu nanti yang hasilnya itu adalah nilainya skalar gitu ya. Dan yang ada nilai tentu yang dikalikan dengan sesamanya ya. Kalau kita lihat perkalian skalar berarti yang sejajar nilainya gitu yang ada ya. Maka tentu kalau yang sejajar 1 sehingga ada nilainya. Kalau saya sederhanakan, ini kita bisa buat seperti ini. Menjadi ini do X gitu ya. 3XY kuadrat dikurang X pangkat 3. Oke, karena udah II ya, udah diselesaikan dengan dot ya. Kemudian ditambah do Y. Kemudian masuk ke persamaan yang ini, 3x kuadrat y ditambah 3yz kuadrat dikurang 2y pangkat 3. Kemudian ditambah ya K dengan K, maka dia ada 1 ya, dan ada nilainya, vektornya habis ya, karena dia udah perkalian skalar, maka kita punya do Z gitu ya. Dari 3y kuadrat z ditambah 3z pangkat 3. Nah, demikian. Sekarang tinggal dicari hasil dari turunan parsial yang ada ya. Dari turunan parsial yang ada berarti di sini kita punya hasil 0 kita tulis saja. Nah, ini do X ya, do X. Nah, ini berarti kita punya X di sini, kita punya X di sini. Oke, dari persamaan yang ada. Jadi kita bisa tulis kalau ini diturunkan terhadap X, berarti kita punya di sini nilainya adalah 3Y kuadrat ya. Sedangkan di sini kita punya 3X pangkat 2 ya, 3X pangkat 2. Seperti ini. Kemudian untuk yang bagian di sebelah sini, sebentar. Ini diturunkan secara parsial terhadap Y ya, semuanya ada Y nih ya. Ini ada Y, ini ada Y, ini ada Y. Sehingga pada hasil berarti kita punya tambah ya, yang pertama dulu ya, turunan parsial terhadap 3x kuadrat Y. Nah, berarti kita di sini punya 3x kuadrat ya kan, Y-nya turunan terhadap Y. Kemudian ditambah ya, ini juga turunan parsial terhadap Y, sehingga kita punya hasil 3z kuadrat. Selanjutnya kita teruskan, berarti di sini kita punya 6y kuadrat. Demikian. Lanjut kepada Z ya, berarti untuk Z kita turunan parsial terhadap Z ini juga ada Z. Berarti kita punya hasil di sini adalah 3y kuadrat, kemudian ditambah 3, tunggu 9 ya, 9z kuadrat. Seperti itu. Nah, tinggal diselesaikan ini disamakan ya, dikurangkan yang sama X, Y, dan Z. Nah, dari nilai ini, ya ini sederhana ya, sederhana saja, sama X berarti min 3X kuadrat, ini plus 3X, berarti ini habis nantinya. Kemudian Y, kita punya 3Y kuadrat, kemudian ini ada 6Y, ini juga 3Y, berarti 6, ini min 6, habis, gitu ya. Nah, ini Z 3, Z kuadrat, ini 9Z kuadrat, berarti kita epsilon 0, yang dari hasil di sini kita punya 12Z kuadrat. Nah, berarti kita punya nilai rho itu sama dengan 12 epsilon 0 Z kuadrat. Ini hasilnya. Ya, kita sudah peroleh solusi dari poin A dan B. Ya, demikian di sini semoga apa yang dibahas ini bermanfaat. Ya, saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.